Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada episode ke-155. Kembali ini memang nampaknya Papua ini juara. Selalu hadir yang pertama tadi Ustadz Kamaluddin, ya, diikuti Ustadz Syarif, dan yang lain-lain Prof. Partino, ya, dan ini sudah meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Pulau-pulau besar semuanya sudah terwakili, mulai Papua, ya, Timor, ya, kemudian Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir di Golden Habit Forum episode ke-155 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan topik sebelumnya tentang bagaimana akhlak dan adab lisan. Hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana kita melakukan penataan atau mastering dari lisan kita. Menata agar bicara kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan judul mastering speech. Bagaimana menata lisan kita sehingga lisan kita mampu kita gunakan untuk apa? Untuk mengeluarkan, ya, sesuatu yang positif. Kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk berkomunikasi. Yang paling utama adalah komunikasi lisan. Ini semua orang bisa, ya, melakukan komunikasi lisan, kecuali yang mengalami disabilitas bicara, tidak mampu bicara, bisu, nah komunikasinya dengan cara lain. Tapi ini adalah cara utama kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, seharusnya komunikasi atau yang keluar dari lisan kita itu harus benar, baik, intonasinya pas, disampaikan dengan raut muka yang baik. Ini bagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbicara yang benar, baik, ya, yang pada Sabtu yang lalu kita sudah bahas. Nah, sehingga idealnya yang kita bicarakan, yang keluar dari lisan kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, ya, yatakallamu bil kalimati mirridwanillah la yulqi laha balan. Kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang diridhoi Allah tanpa dipikir-pikir. Ini standarnya, bahwa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu tanpa dipikir-pikir, dijamin baik, benar, ya, intonasinya pas, disampaikan dengan raut muka yang baik, tersenyum, dan lain sebagainya. Ini kondisi ideal yang seharusnya kita berjuang untuk bisa melakukannya dengan baik. Jadi setiap kita berjuang sepanjang hayat untuk menjamin apa yang keluar dari lisan kita itu benar, baik, ya, intonasinya pas, ya, disampaikan dengan raut muka yang baik.
Ini adalah perjuangan sepanjang hayat. Nah, ini kita bisa peroleh atau bisa kita wujudkan, ya, itu bergantung bagaimana prosesor yang ada di dalam otak kita. Sabtu yang lalu kita sudah membahas bagaimana prosesor ini bekerja. Nah, kalau kita bisa menyematkan di dalam prosesor memori kita yang ada di dalam otak kita, ya, baik memori yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat itu ada namanya semantik memory. Semantik memory itu adalah memori tentang norma-norma, tentang hukum yang kita yakini, norma yang kita pegang teguh, etiknya. Ini kita sematkan, ya, di dalam memori kita. Kalau memorinya sudah didasarkan atas Quran dan As-Sunnah, maka prosesor kita bekerja sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini bagaimana mulai kita bayi, ya, ini sudah dibangun semantik memori ini. Demikian juga ada yang episodik memori. Ingatan akan peristiwa-peristiwa apa yang pernah kita alami. Ya. Itu dalam jangka panjang, itu membangun mindset. Selanjutnya yang tersirat, ya, itu ada namanya kebiasaan. Dalam berkata-kata, ya, kalau kita punya kebiasaan yang baik, terjamin bahwa kata-kata yang kita keluarkan adalah kalimat-kalimat yang baik, ya, itu akan membentuk apa? Membentuk mindset, memori. Ya. Yang ini dalam istilah akhlak. Ya. Akhlak itu terjadi kalau sudah kita lakukan tanpa dipikir-pikir, dan itu terjadi ketika telah menjadi kebiasaan. Nah, ini juga kita bangun sepanjang hayat, bagaimana kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang tersirat ada juga yang disebut dengan kemahiran. Kemahiran melakukan sesuatu. Kemahiran mengolah kata. Sehingga dengan kemahiran itu yang keluar adalah susunan kata, susunan kalimat yang bagus, yang enak didengar, yang menyenangkan bagi yang mendengarkan. Ya. Ini dari yang kita sematkan di dalam memori kita. Dan memori ini dibangun dengan apa yang kita dengar. Jadi apa yang kita dengar dari telinga kita, ya, itu kemudian masuk ke gendang telinga. Dari gendang telinga itu ada sistem sarafnya yang membawa ke otak. Nah, apa yang biasa kita dengar inilah yang akan membangun memori jangka panjang kita. Memori kita ada memori jangka pendek, jangka panjang. Yang jangka panjang ini menjadi mindset, menjadi cara berpikir kita. Di samping itu, apa yang kita lihat, ya, itu juga akan membentuk memori kita. Oleh karena itu, faktor penting di dalam mastering speech, menata lisan kita, itu adalah informasi yang kita dapatkan melalui telinga dan mata kita. Jadi apa yang masuk, ya lama-lama akan membentuk apa memori jangka panjang. Inilah yang nanti akan membangun mekanisme di dalam pikiran kita itu bicaranya bagaimana. Apakah bicara kita sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, itu sepenuhnya itu dipengaruhi oleh memori yang kita bangun. Ya.
Ini mekanismenya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita bisa membangun ya dalam jangka panjang? Nah, pola bicara itu mesti kita bangun, dan dasar kita membangun pola bicara adalah berdasarkan keyakinan tauhid. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa tauhid, orang yang bertauhid murni, itu menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting di dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Dalam hal bicara, maka yang menjadi pertimbangan terpenting kita untuk mengeluarkan kata-kata mestinya Allah. Itu yang menjadi pertimbangan terpenting. Maka tauhid ini menjadi inti ya, dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Harus berdasar tauhid. Nah, Allah memerintahkan kita bicara benar, baik, lembut. Sehingga sebaliknya, bicara buruk adalah pelanggaran yang membawa bahaya dan kerugian. Kita bisa eksplorasi bagaimana Allah mengajarkan kita bicara baik dan melarang kita bicara buruk. Bahkan membicarakan keburukan orang lain itu disebut ghibah, dan ghibah itu diibaratkan oleh Allah, apakah engkau suka memakan ya, bangkai saudaramu? Ya. Berghibah itu seperti karakter assassination, pembunuhan karakter. Sehingga orang yang berghibah itu diibaratkan memakan bangkai saudaranya. Ini luar biasa sekali. Nah, sehingga kita membangun ya, pola bicara dasarnya adalah tauhid. Bagaimana Allah menata, mengatur, memerintahkan kita untuk berbicara. Ya. Dan Rasul kita juga memberikan petunjuk yang luar biasa. Man tawakkala li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi tawakkaltu lahu bil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dapat menjamin untukku lesan dan kemaluannya, aku akan menjamin surga untuknya. Masya Allah ya. Jadi ini dasar ya, mastering speech ya, menata bicara itu adalah Allah sebagai pertimbangan terpenting. Ini adalah tauhid kita. Ya. Allah memerintahkan kita mengelola bicara hanya yang baik. Bahkan ini juga menjadi standar indikator keimanan. Bagaimana disabdakan oleh Nabi kita, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairan au liyasmut, maka hendaklah dia hanya berbicara yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka dia mesti diem. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita menata pola bicara berdasar tauhid. Ya. Dari tauhid itu kita bangun akhlak mulia pola bicara. Jadi pola bicara yang menjadi akhlak mulia. Dengan cara apa? Otomatisasi agar bicaranya diridhoi Allah. Jadi kita membangun memori, mindset di dalam pikiran kita,
untuk hanya berbicara dengan kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah. Ini kalau mekanisme itu terbangun, itulah namanya akhlak. Jadi akhlak baik otomatis berbicara baik. Keluar kata-kata dari mulutnya, kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dipikir-pikir. Jadi ketika kita sudah otomatis bicara baik, di situ akhlak bicara kita sudah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sudah terbangun mekanisme bicara baik otomatis. Dan Bapak Ibu sekalian, pola bicara seseorang itu bergantung kepada kata-kata yang sering diucapkan. Apa yang biasa kita ucapkan itu dalam jangka yang panjang akan menjadi pola bicara kita. Pengulangan menyebabkan perubahan-perubahan kimiawi, fisik, dan anatomis sehingga sesuai dengan karakteristik memori jangka panjang. Nah, kalau memori jangka panjang kita itu sudah melakukan screening terhadap kosakata-kosakata apa yang bisa dikeluarkan oleh lisan kita, sehingga kita bisa menghindari kosakata yang tidak baik itu tidak bisa keluar dari mulut kita. Itu didasarkan atas pola jangka panjang yang kita sematkan dengan proses pengulangan-pengulangan yang kita lakukan sepanjang hayat. Ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, tidak pernah mengucapkan kata-kata makian, maka akan terbangun filter di dalam memori kita. Ya. Otak kita tidak mungkin memerintahkan lisan kita untuk berkata-kata kotor, berkata-kata tidak baik. Nah, ini ya membangun ya kebiasaan sehingga seseorang tidak bisa mengeluarkan kata-kata kotor tanpa dipikir panjang. Lanjutan dari hadis Nabi tentang berkata-kata yang diridhoi Allah itu meningkatkan derajat. Sementara kata-kata yang dimurkai Allah itu akan menggelincirkan kita ke neraka. Nah, ini pola kata-kata ini ya sesuatu yang perlu dibangun di dalam jangka panjang sehingga lisan kita tidak mampu bertutur kata bohong, bertutur kata yang tidak baik, bertutur kata kotor, itu menjadi apa? Menjadi otomatis. Karena di prosesor kita, di dalam pikiran kita, sudah menata yang bisa keluar dari mulut itu hanya kata-kata yang baik. Inilah pola membangun akhlak bicara yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua diberikan kuasa untuk memilih kata-kata yang baik atau buruk, jujur atau bohong, lembut atau kasar, memuji atau mencela. Itu sepenuhnya kita sudah diberikan kemampuan untuk mengucapkan kedua jenis kata itu. Karena Allah sudah menginstalkan sifat-sifat baik, potensi baik, dan potensi buruk di dalam diri kita masing-masing. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menginstalkan sifat baik dan buruk ya. Yang kedua-duanya ini semuanya kita boleh memilih. Nah,
pilihan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Bapak sekalian, kalau kita menjaga apa yang kita ucapkan itu senantiasa baik, maka ini akan menjadi kebiasaan. Dan Rasulullah juga meminta kita untuk membangun kebiasaan. Iklafu minal amal ma tutiqun fa inna khairal amali atwamu wa engkal. Laksanakan oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan terus-menerus hingga menjadi kebiasaan meskipun sedikit. Nah, di dalam bertutur kata, melakukan pembicaraan, maka ini perlu proses pembiasaan sehingga terjadi otomatisasi. Mulut kita, lisan kita hanya bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, siapa yang mempengaruhi pola bicara kita? Nomor satu adalah orang tua. Karena orang tua itu mempengaruhi kita sejak di dalam kandungan. Ketika lahir, awal kehidupan kita di dunia ini, itu pengaruhnya sangat kuat, ya, sampai nanti masa akil balik. Itu pengaruh orang tua sangat dominan, maka menjadi orang tua itu salah satu tugasnya adalah ayuh sina adabahu. Menjadikan adabnya baik, termasuk adab di dalam bicara. Ini salah satu tugas orang tua. Ketika sang ibu hamil, dijaga tutur katanya baik, baik bapak maupun ibu di dalam berkomunikasi, hindarkan komunikasi dengan kata-kata yang tidak baik. Ini berpengaruh pada janin. Karena penelitian menunjukkan janin yang di dalam kandungan itu memonitor apa yang didengar, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga kata-kata yang sering keluar dari orang tuanya itu dimemorize oleh janin itu. Ketika orang tuanya banyak ngaji, baca Quran, itu juga berpengaruh bagi bayi. Nanti ketika bayinya lahir, kata-kata yang diucapkan orang tua itu akan menjadi pola kata-kata yang diucapkan oleh bayi. Karena pertama kali dia belajar bicara dari orang tuanya. Kalau orang tua di dalam memilih kosakata itu selalu kosakata yang baik-baik saja, itu nanti akan menjadi pola bicara sang anak. Saya termasuk yang sangat bersyukur punya orang tua yang betul-betul menjaga tutur katanya hanya yang baik-baik. Sehingga untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik itu sejak kecil itu memang ditegur, ya. Ketika mulai berinteraksi dengan teman-teman, ya, kok kemudian kita ikut mengucapkan ucapan-ucapan makian, ucapan ini, ya. Orang tua sering nanya, ya, ngajari sopowi, siapa yang ngajari seperti itu, ya. Sehingga kita kemudian menjaga kata-kata tertentu yang memberikan kesan tidak baik, ya, itu sulit untuk bisa diucapkan. Karena apa? Karena dibangun, ya, oleh orang tua ketika kita masih bayi, sehingga pola bicara kita itu mengikuti pola bicara orang tua. Ini pengaruh yang besar. Ketika orang tua itu bicara semaunya, maka kemungkinan anak juga akan ikut bicara semaunya. Ini yang pertama, orang tua. Selanjutnya, orang serumah. Orang serumah siapa saja yang ada di situ, pola bicaranya akan sangat berpengaruh. Nah, setelah orang serumah mulai mengenal media. Nah, sekarang anak sekarang itu baru 2 tahun, 3 tahun sudah berkenalan dengan media.
HP, ya. Dia bisa melihat YouTube, bisa melihat macam-macam dari situ, sehingga bisa menjadi media pembelajaran. Nah, media ini juga akan sangat berpengaruh. Dan selanjutnya, teman dekat. Ya, ini 4 yang sangat berpengaruh bagaimana kita menata pola bicara kita. Maka ketika kita berperan sebagai orang tua harus memberikan pengaruh yang positif buat anak-anak kita, buat orang serumah kita. Milih media yang membangun pola bicara yang positif. Jadi media yang kata-katanya enggak karuan, ya, mengeluarkan kata-kata umpatan dan macam-macam, kita hindarkan dari anak-anak kita. Kemudian teman dekat, ya, Nabi kita juga memberikan pesan, ya, bahwa almar'u ala dini khalil. Seseorang itu sangat bergantung pada bagaimana teman dekatnya. Fal yang duranna ila mayyukhalilhu. Maka hendaklah jaga betul dengan siapa mereka berteman. Nah, ini akan sangat berpengaruh, ya, di dalam menata pola bicara. Ya. Sehingga Bapak sekalian, pola bicara baik, ya, itu berarti akhlaknya baik. Dia mempunyai akhlak bicara baik. Nah, ketika akhlak bicara baik, maka otomatis bicaranya baik. Jadi membangun akhlak bicara yang baik itu dilakukan dengan membiasakan bicara yang baik. Ketika terbiasa bicara yang baik, maka terbangun akhlak yang baik. Jadi saling menguatkan, ya. Kita tidak bisa bangun akhlak dulu baru bisa bicara yang baik, ya. Tapi ini saling menguatkan, ya. Indikator baik buruk bagaimana Allah ngatur, kemudian kita implementasikan dengan bicara kita. Ya, implementasi itu memberikan pengalaman, memori, membangun akhlak, keluar baik, terus demikian, ya, sehingga ini merupakan sebuah pola yang saling menguatkan, ya, bagaimana implementasi kita di dalam berbicara, membangun akhlak bicara kita. Ya. Nah, sehingga Bapak sekalian, review dari pembicaraan kita hari ini, ya, bahwa tauhid ini menjadi inti bagaimana kita mengatur bicara. Ya. Allah memerintahkan kita untuk bicara benar dan lembut. Ini kita jadikan pedoman di dalam proses mastering speech kita, menata bicara kita. Jadi kita menjaga pembicaraan benar dan baik. Ini sebenarnya merupakan sikap tauhid kita. Karena Allah mengatur, memerintahkan kita untuk bicara baik. Selanjutnya, tauhid inilah yang membentuk akhlak kita. Nah, akhlak ini kita bangun dengan membuat pola bicara yang baik. Jadi pola bicara baik inilah yang disebut akhlak. Sudah terpola. Sehingga ketika dia bicara, sesuai dengan polanya, karena polanya baik, maka otomatis pembicaraannya baik. Disitulah bagian dari ibadah kita, ya. Apa yang kita bicarakan itu menjadi bagian ibadah kita. Kita di dalam berbicara, itu berbicara dengan kalimat yang diridhai Allah tanpa pikir-pikir. Nah, inilah adab kita. Ya, adab kita bicara dengan materi yang diridhoi Allah, caranya juga diridhoi Allah, tidak dipikir-pikir, itu terjamin yang kita bicarakan sesuatu yang baik, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak sekalian, ya, secara singkat bagaimana kita melakukan mastering,
ya, terhadap lisan kita, ya, menata lisan kita, sehingga dari lisan kita benar-benar hanya keluar kata-kata yang baik. Mohon diperkaya oleh Bapak Ibu sekalian, ya, banyak kiai, banyak ustadz di ruang Zoom ini. Insya Allah nanti bisa dipertajam oleh beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.